Assalamualaikum. Halo, saya Rosa, saya Fikri. Hai, Rosa, kamu pernah ke pantai nggak? Pernah, tapi ini lama banget aku sudah nggak ke sana gara-gara corona. Enak kan ya kalau kita ke pantai? Iya, kalau kita ke pantai di sana itu enak. Anginnya semilir, udaranya panas. Tapi enak, walaupun panas kita bisa main-main dengan air. Iya, aku juga lama banget nih nggak ke pantai. Semoga corona segera berlalu ya, biar kita bisa ke pantai lagi bareng-bareng. Oke, hai anak-anak. Bagaimana ini? Apakah kalian bosan di rumah? Nah, walaupun gitu, kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, walaupun sementara kita belajarnya hanya lewat video ini, tapi untuk mengobati rindu kita, nanti kita pasti akan bertemu lagi. Oke. Dari percakapan antara Fikri dan Rosa, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Oke, mari kita belajar bareng-bareng. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi pertama di kelas 7, yaitu teks deskripsi. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Atau membaca teks deskripsi? Kira-kira apa sih isi dari teks deskripsi itu? Benda, tempat, peristiwa, atau apa sih? Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya, kita pelajari bareng-bareng. Pengertian dari teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu objek, baik benda maupun suasana ataukah tempat yang dapat dideskripsikan baik secara lisan ataukah secara tulisan yang bertujuan untuk pembaca atau pendengar seolah-olah mengalami sendiri apa yang kita deskripsikan. Itu tujuan dari penulisan dan pengertian dari teks deskripsi. Tujuan akhirnya pembaca atau pendengar seolah-olah mengalami sendiri seperti yang digambarkan atau yang dideskripsikan pada teks yang mereka baca ataukah yang mereka dengarkan. Tujuan dari penulisan teks deskripsi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu menggambarkan atau memaparkan suatu objek agar pembaca bisa merasakan sendiri suasana yang digambarkan dalam teks tersebut. Kalau misalnya teks tersebut menggambarkan tentang suasana pantai, maka pembaca seolah-olah dapat merasakan angin yang berhembus, merasakan panas terik matahari, mendengarkan duburan ombak. Itu adalah tujuan utama dari teks deskripsi. Membuat pembaca ataupun jika teks itu tidak dituliskan tapi dilisankan, pendengar itu seolah-olah bisa mengerti isi dari teks yang dipaparkan tersebut. Tujuan kedua adalah mempromosikan. Ini dikhususkan untuk sebuah produk. Jadi, ketika produk itu diluncurkan atau di launching, pasti ada deskripsi yang menyertai produk itu, baik dari segi kelebihannya, terus manfaatnya itu dideskripsikan agar produk itu diketahui oleh masyarakat kelebihannya dan nantinya akan menghasilkan sisi komersial yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ciri-ciri umum teks deskripsi
agar tidak rancu dengan teks yang lainnya, dia punya ciri umum tersendiri. Yang pertama, yang dideskripsikan itu bisa saja mengenai objek yang sifatnya khusus. Misalnya, benda. Benda ini juga termasuk persona, karena di bahasa itu persona atau orang dianggap sebagai suatu kata benda. Jadi kita ketika mendeskripsikan seseorang itu berarti kita sama dengan mendeskripsikan benda, bukan bermakna yang negatif ya, tapi di bahasa Indonesia kebahasaan itu persona atau orang dianggap sebagai benda atau dibendakan. Yang kedua adalah tempat. Nah, tempatnya seperti apa? Nah, itu dideskripsikan, digambarkan secara rinci. Begitu juga dengan suasana yang ada pada saat itu. Nah, ciri umum yang kedua adalah menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi, tidak hanya secara general, secara umum, tapi kita benar-benar mendeskripsikan bagian-bagian dari benda tersebut. Misalnya, kita mendeskripsikan tentang handphone, benda itu ya, kita deskripsikan bentuknya seperti apa, warnanya apa, fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti apa, manfaat dari benda itu apa, itu dideskripsikan secara terperinci tanpa meninggalkan satu hal pun. Yang ketiga, itu melibatkan kesan indera. Jadi ini mendukung tujuan dari penulisan teks deskripsi tersebut, meminta pembaca atau pendengar memahami isi teks itu dari kata-kata atau diksi yang digunakan untuk menggambarkannya. Jadi melibatkan kesan indera seperti tadi ketika kita menggambarkan suasana pantai, itu kan kita juga bisa menggunakan indera perasa, merasakan panasnya, semilir anginnya, menggunakan indera pendengaran. Nah, deburan ombaknya. Nah, itu kan kita menggunakan indera kita. Jadi ketika teks deskripsi itu dibaca atau didengarkan, otomatis indera kita akan juga ikut aktif untuk mengidentifikasi dari teks tersebut. Bagaimana? Apakah sudah tahu atau sudah mengenal perbedaan dari teks deskripsi dengan teks lainnya? Nah, semua perbedaan itu bisa kita lihat dari ciri-ciri setiap teks. Kalau teks deskripsi, maka ciri-cirinya adalah 3 hal ini. Gambaran tentang objek khususnya, menjelaskan bagian-bagiannya, dan melibatkan kesan indera. Oke, selanjutnya dari video ini adalah kita membahas tentang struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Teks deskripsi sama halnya dengan teks lainnya, dia juga punya struktur tetap. Jadi penulisan teks deskripsi itu juga harus sistematis, dimulai dari deskripsi umum atau pernyataan umum menggambarkan hal atau benda atau suasana yang akan kita deskripsikan itu secara umum. Misalnya yang akan kita deskripsikan itu adalah mobil. Nah, untuk struktur selanjutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini kita memperinci, mengklasifikasi rincian-rincian dari benda atau tempat yang kita deskripsikan. Misalnya tadi deskripsinya adalah mobil. Mobil adalah alat transportasi yang digunakan di darat. Nah, itu misalnya deskripsi umumnya ya. Maka deskripsi bagiannya adalah karena mobil itu digunakan untuk transportasi di darat, pasti dia punya bagian-bagian khusus yang harus
punyai. Misalnya dia beroda 4, bentuknya minivan, warnanya abu-abu. Nah, kegunaan-kegunaan itu perlu dijelaskan di deskripsi bagian. Jadi, teks deskripsi itu harus memperinci dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang kita lihat sebagai penulis. Tidak boleh ada penambahan atau malah pengurangan. Jadi sesuai apa yang kita lihat, yaitu yang kita tulis. Deskripsi bagian ini nanti akan diakhiri dengan simpulan kita terhadap objek yang kita deskripsikan. Jadi sudah jelas ya, kalau struktur dari teks deskripsi, yang pertama adalah deskripsi umum, selanjutnya diikuti oleh deskripsi bagian dan simpulan yang mengakhiri kedua struktur tersebut. Jadi ketika kita akan menuliskan teks deskripsi, kita harus memperhatikan sistematisnya dari teks itu dengan mengikuti struktur yang sudah ditentukan. Oke, bagaimana anak-anak? Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang kebahasaan dari deskripsi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian dan struktur dari teks deskripsi. Oke, apakah kalian sudah paham semuanya? Nah, untuk materi dan latihannya akan kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, salam literasi, budayakan membaca. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dah.